Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum ya. Dan buat lo yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke, nah sebelum kita mulai seperti biasa, gue akan mengingatkan cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan cara apa? Like our video, very easy. Lo bisa pause bentar dan like our video dan lanjut lagi ya. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1,41%. Total market cap di 2,25 triliun US dollars. Sementara untuk Bitcoin dominance dia meningkat sebesar 0,16%, volume meningkat sebesar 2,5%. BTC koreksi kurang lebih 1% kalau kita bulatkan. Ethereum koreksi 1,78% ya. Penyebabnya apa? Tada ya. Jerome Powell di mana speech yang kita sudah tunggu-tunggu kemarin, dia menyatakan bahwa ya, atau menghint ya, lebih tepatnya menghint bahwa interest rate akan tetap tinggi selama inflasi masih tinggi di US. Nah, kata-kata ini membuat market cenderung melemah. Ya, lo bisa lihat sendiri Bitcoin koreksi 2,21, daily close di bawah dari EMA 20 dan di bawah juga dari struktur 62.000 berapa nih? 62.600-an begitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke momentum bearish begitu. Dan sebenarnya kemarin pun di sini walaupun terjadi rally dan nembus juga EMA 20, secara struktur dia masih belum berhasil membuat higher high juga. Nyaris, tapi masih belum berhasil. Ya, jadi secara TA juga masih cenderung bearish. Kita lihat hari ini apakah dia akan ke-reject oleh EMA 20 atau enggak. Karena EMA 20 sekarang sudah cukup dekat ya. Dan sorry kalau pergerakan kursor sedikit lamban karena gue ketinggalan mouse ya. Ya sudahlah ya. Jadi kalau dia ke-reject oleh EMA 20 lanjut membuat lower low ya berarti ya jelas ya momentum bearishnya kembali berlanjut ya. Nah, sebelum gue lupa ya, Bybit Launchpad hari ini ya, hari ini itu sudah dalam masa-masa subscription. Jadi buat lo yang udah ikutan snapshot ya dan sudah qualify, artinya apa? Minimal 100 USDT dan minimal 50 MNT snapshotnya selama ya periode snapshot ya. Ya jangan lupa untuk di commit karena gue pribadi pernah lupa di commit, ujung-ujungnya apa? Yang nggak dapat begitu. Jadi pastikan buat lo yang memang berencana ikutan launchpad, commit now ya, bisa MNT maupun USDT ya. Nah buat lo yang mungkin telat nih snapshotnya, aduh bang telat gua gitu ya, jadi gua nggak bisa ikutan nih. Ya udah telat nggak bisa apa-apain. Sekarang cara terbaiknya apa? Ikutan launch pool. Nah launch pool dari Bybit ini pun kayaknya didesain untuk apa? Ya untuk orang-orang yang mungkin lupa masuk snapshotnya telat dan seterusnya, ya sudah, lu bisa geser USDT lu ke poolnya NOT ya. Dan NOT ini ya lagi ngetrend juga nih karena si NOT ini akan dimulai dalam sehari lagi nih ya. Dan si NOT ini pun juga lagi di launch pool di Binance begitu. Dan setahu gua NOT ini berhubungan dengan ton. Ini literally ton dibalik jadi NOT ya, gila sih, ngakak ya. Tapi intinya apa? Intinya ini salah satu launch pool yang lumayan menarik nih untuk Sinot. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekali lagi buat lo mau ikutan launch pool dan launchpad, dipersiapkan dengan baik ya. Nah selanjutnya kita geser ke news. Ini datang dari US. Sayangnya news yang cenderung bearish juga ya. Dimana apa ya, yang pertama kemungkinan besar ETF spot dari Ethereum akan di reject ya. Karena udah deket nih tanggal 23 Mei ya untuk yang FunEgg. Dan final decision untuk ARK Invest juga di lusanya berarti tanggal 24. BlackRock, Fidelity, dan Grayscale juga sedang numpuk nih di desknya SEC. Nah, di sini indikasinya sepertinya akan ditolak. Kita masih belum tahu ya, kita masih belum tahu. Tapi kalau sampai ditolak, ada rumor bahwa Ethereum akan dideklar sebagai sekuritas atau security ya by SEC. Kalau sampai itu terjadi, menurut gue ini akan menjadi lagi satu momentum bearish untuk kripto begitu ya. Karena gue udah pernah bahas sih di video gue yang kapan ya, bahwa kalau Ethereum liquidity-nya berkurang signifikan, itu juga akan mempengaruhi BTC. Kalau yang lain nggak terlalu lah ya. Tapi kalau Ethereum liquidity-nya berkurang signifikan, itu narik juga BTC gitu ya. Jadi
Ya ini not good jujurnya ya. Jadi makanya kalau ada yang nanya, bang kenapa bang lu ngelihat market cenderung lebih bearish for now. Dan jangan salah ya, gue bukan bilang ini kita akan masuk bear market seperti 2002 berapa 2021. Enggak. Menurut gue ini lebih ke summer lull yang kayak terjadi di 2020 lah gitu dan seterusnya ya. Dimana kita ada koreksi dulu, cool off dulu, baru lanjut lagi ke atas. Begitu, jadi jangan sampai salah paham. Kayaknya ada beberapa yang salah paham berpikir bahwa oh Bang Toshi bilang ini mau masuk bear market. Bukan. Ini kita koreksi dulu untuk naik lebih tinggi. Tapi koreksinya tuh masalahnya nggak cuma sehari 2 hari gitu. Kalau lihat dari cycle-cycle sebelumnya. Gitu. Jadi gua tuh bearish for the short term gitu ya, not for the long term. No. For the short term sampai beres nih semua fundamental bangke yang kayak gini ya. Kita masih QT, terus si Gary Gensler masih ngajak ribut terus dan seterusnya ya. Jadi berbeda seperti di awal tahun di mana bensinnya itu bensin bullish ya seperti ETF spot, halving ya. Nah, kali ini bensin bearish begitu ya. Si Gary Gensler ngajak ribut ya. Lalu si Jerome Powell masih belum mau turunin interest rate begitu ya. Nah, jadi ya lagi-lagi ya kenapa masih cenderung bearish. Kalau datanya berubah jadi bullish nggak bang? Ya iya dong. Kita sebagai trader itu harus adaptif. Jangan jangan lu kayak subjektif. Pokoknya gue mau bearish. Gue terkenal bear boy. Aduh, enggak lah ya. Trader itu harus siap dengan perubahan market. Itu jangan pakai perasaan. Nah makanya gue bilang hindarilah kata-kata pasti, nggak mungkin dan seterusnya. Karena kalau udah pakai kata-kata pasti, tidak mungkin dan seterusnya, lu masuk ego lu gitu. Lu ngerasa bahwa analisa lu ini jadi part of you gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau ada orang nggak setuju sama analisa lu tuh, lu ngerasanya langsung menghina diri lu. Padahal enggak kan? Itu ini analisa, itu bukan mengattack pribadi lu. Nah kadang-kadang yang suka ngakak tuh, terutama di Indo gitu ya, banyaknya orang menjadikan analisa dia itu sebagai sebagai pribadi dia sendiri. Jadi kok sampai ada yang bilang, wah kayaknya kurang pas deh, harusnya begini nih, kayaknya analisa lu nggak pas deh, lu kurang mempertimbangkan A B C, langsung dia marah, wah kan marah begini, lu tahu apa bla bla bla. Padahal harusnya ya kalau ada orang yang bisa diajak berdiskusi, ya lu dengar, oke, menurut lu kenapa? Oh data ini begini ya, oh data itu begitu ya. Nah, kalau lu punya counter argumennya lagi, ya lu bahas lagi. Harusnya kayak gitu kan? Itu sehat. Tapi di sini enggak. Tinggal komen anjing lu, ngefat lu, bangke lu. Nah, kan enggak ini gitu. Enggak ya jadi nggak guna gitu. Kalau mau berdiskusi ya berdiskusi gitu. Jangan kalau cuma hina-hina ya jadi nggak guna gitu. Literally nggak ada manfaatnya buat siapapun gitu ya. Oke, untuk economic calendar hari ini penuh dan penting-penting. Yang pertama adalah ada core CPI, ada juga core retail sales, ada CPI monthly maupun yearly ya. Untuk core CPI ini semua sama ya. Harapannya lebih rendah daripada ekspektasi semua. Berarti untuk core CPI lebih rendah daripada 0,3%, untuk CPI yang monthly 0,4%, dan untuk yang CPI 3,4%. Sementara untuk yang core retail sales, harapan kita itu adalah dia lebih rendah juga daripada ekspektasi ya. Karena lower than expected reading should be taken as negative or bearish. Berarti lebih rendah daripada 0,2% kalau kita pengen USD melemah lagi ya. Untuk retail sales sama ya. Kita berharap juga lebih rendah daripada ekspektasi. Yang paling terakhir itu crude oil inventories, harapan kita lebih tinggi daripada ekspektasi. Jadi hari ini numpuk ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5, 6 balah. Nah, ada 6 data penting dari US. Jadi siap-siap ada possibility hari ini market akan terguncang ya. Untuk besok hari Kamis dari US akan keluar initial jobless claim, ini juga penting. Philadelphia Fed Manufacturing Index. And that's it ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Reminder juga buat lo yang belum follow TCI di Twitter, silahkan bisa follow ya. Dan sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Lagi-lagi paling mudah dan paling murah adalah dengan like our video. Dan bisa juga lu share video kita ke teman-teman lo ya. Nah, selain dari itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Jadi mana kita bisa lihat di sini Bybit ada berbagai macam program yang sedang berjalan. Yang pertama adalah SEA Games Competition ya. Jadi buat lu yang mungkin nggak bisa jadi atlet ya, lu bisa mewakili Indonesia lewat SEA Games kompetisi trading derivatif ya. Di mana kita bisa memenangkan total hadiah sebesar 120.000 USDT ya. Dan pendaftaran masih ada waktu. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan ya. Tentunya pilih ya kalau lo dari Indo ya Indo ya. Dan kalau kita di sini Indonesia memang paling banyak juga di sini. Jadi memang Bybit nih kayaknya di ASEAN ini mungkin yang paling populer itu di Indo ya. Orang-orang Indo paling suka pakai Bybit kayaknya ya. Nah, selanjutnya kita bisa di sini juga ada Launchpad ya. Nah, asik banget nih Launchpad ya. Launchpad ini sedang dalam masa snapshot, lebih tepatnya tanggal 10 ya. Tanggal 10 akan dalam masa-masa snapshot. Jadi buat lo yang mau ikutan pastikan ya ada minimal 100 USDT buat yang sistem lottery atau 50 MNT kalau mau ikut yang jalur subscription ya. Nah, ini keren banget ya. Jadi lu bisa dibilang kalau lo pakai USDT ini literally nggak ada resiko sama sekali. Jadi buat lo yang tertarik untuk ya bisa mengikuti Launchpad ya tinggal ikutan saja di sini ya. Yang pakai lottery tapi kalau memang sudah punya MNT itu salah besar kalau lo nggak ikutan karena lagi-lagi ini tinggal tinggal kita subscribe aja dan nanti distribution tinggal kita tunggu naik. Ya, ini untuk yang Launchpad-nya. Untuk launch pool juga bersamaan sudah dimulai ongoing nih ya, yaitu mode. Nah, di sini kita ada mode pool ya, di mana kita stake mode dan earn mode. Bisa juga kita ada MNT pool ya, dan juga ada USDT pool. Kalau kita di sini yang paling besar tuh USDT pool. Lagi-lagi ya, ini gila sih. Biasanya kalau di exchange lain itu bukan pakai USDT pool, biasanya mereka ada stablecoin mereka sendiri. Tetapi yang keren dari Bybit ini pakai USDT. Jadi siapapun bisa ikutan ya, keren banget. Jadi buat lo yang pengen ikutan silakan sekali lagi ya, bisa langsung yang launch pool bisa, mau ikutan yang Launchpad juga bisa. Ya, jadi kalau mau dua-duanya apalagi itu bisa extra profit ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk si mode ini sendiri kalau lu pengen pelajari lebih dalam silahkan bisa di sini. Tapi intinya for now untuk launch pool ini sudah bisa kita ikuti, sudah bisa partisipasi langsung, tinggal pilih mau pakai pool yang mana. Untuk Launchpad kita dalam masa-masa snapshot dan ya tinggal kita tunggu aja waktunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita balik lagi ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Berarti untuk buy limit pertama kembali jebol, buy limit kedua berhasil memantulkan Bitcoin. Jadi untuk sekarang yang tersisa adalah buy limit kedua ya di angka 61.158 dan buy limit ketiga di 58.227. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 61.158 ya, retest kedua di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Sementara untuk posisi shortnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 61.158 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia lebih signifikan ya dropnya dia ya, tapi nggak ekstrim sih, beda dikit lah, cuma beda 0, something lah ya. Nah, dia buy limit kedua jebol. Jadi yang sekarang tersisa adalah buy limit ketiga di angka 2.828,5. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi sebentar yang kemarin nih posisi longnya. Nah, gue udah bilang ya bahwa posisi long akan lebih beresiko. Nah, kita bisa lihat retest 1, retest 2 dan ternyata ya nggak sampai ya. Dan kalau kita lihat di sini di 4 hourly kayaknya masih selamat. Kalau lu kemarin konservatif lu selamat. Atau mungkin minus sedikit lah ya. Gue udah bilang kan kalau udah deket-deket ke data-data penting kayak kemarin kan akan ada PPI dan juga the Feds ya, kemungkinan besar lu udah sempet tutup dulu posisi, tapi buat yang agresif kena cut loss berarti ya. Nah, untuk posisi futuresnya yang sekarang mungkin paling dekat adalah posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 2.920,7.
Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di 2828. Itu untuk target TP posisi shortnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu setupnya untuk Bitcoin dan Ethereum. Sekali lagi gue bilang ya, kita itu sebagai seorang trader tujuan utamanya adalah ya tentunya untuk profit. Tetapi yang harus kita perhatikan bukan profit dulu. Biasa kan kita mikir gini, kalau kita pengen ngelakuin satu hal, ya tujuan utama kita jadi fokus utama. Tapi enggak, untuk trading fokus utama kita adalah menjaga dulu resiko. Begitu. Nah menurut gue cara terbaik untuk menjaga resiko adalah tidak deterministik. Hindarilah kata-kata pasti, tidak mungkin, dan seterusnya ya. Karena ya seorang giant seperti Ray Dalio pun bisa jatuh. Gue udah pernah bahas di DCVT gue 3 hari lalu atau 4 hari lalu lah ya. Dimana Ray Dalio itu sempat benar-benar bangkrut. Karena apa? Bukan karena dia kurang pintar. Karena dia deterministik. Di tahun 80 dia bet basically all of his... ya bukan bet ya. Dia technically kayak nge-short market ya. Rada kayak ini. Kayak siapa? Michael Berry ya. Kayak Michael Berry. Dia nge-short the market. Bedanya Michael Berry berhasil dan profit. Si Ray Dalio dia bangkrut. Nah sejak itu dia punya pemahaman yang berbeda. Dia selalu melihat dari 2 skenario. Itu dia bahkan mengemploy orang-orang yang punya pandangan berbeda mengenai market begitu. Untuk apa? Keep him in check. Gitu supaya bisa mendapatkan skenario terbaiknya dan siap juga dengan potensi kalau ternyata tidak sesuai dengan analisa dia. Artinya apa? Ya selalu menyediakan possibility bahwa skenario utama tuh bisa tidak sesuai gitu, alias apa? Alias skenario bullish maupun bearish. Nah jadi lagi-lagi nih, karena ya, walaupun dikit banget ya, kurang dari 5% ya, masih aja ada yang ngerasa kayak bang, lu kalau gini mah gampang, tinggal bilang aja bullish bearish jadi lu nggak pernah salah. Ya that's the point. Ngapain lu mau salah gitu di market kan? Ngapain lu all in dengan satu skenario? Kalau kayak gue pribadi nih sekarang ya, ini BTC mau naik ke 1 juta atau BTC sampai balik ke angka 30, anggap 30 ribuan ya, gue masih tetap profit. Itu justru the pointnya gitu. That's the point of trading. Lu bisa jaga 2 resiko, lu bisa jaga 2 skenario gitu loh. Jadi itu pandangan gue. Kalau lu pengen cari trader yang pasti-pasti aja, yang deterministik, yang pokoknya dukun market, ya bukan di sini. Ya kayak gue bilang di video-video gue kemarin ya, jangan marah-marah ke toko sushi nggak jualan seblak gitu ya. Jangan lupa 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.